yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami beri berkah di sekitarnya. Untuk kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kami. Sesungguhnya Allah, Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid, ila al-masjidil haram wa masjidi hadha wal masjidil aqsa. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak dianjurkan menyengaja perjalanan jauh kecuali kepada menuju ke 3 masjid. Yang pertama ke Masjidil Haram, yang kedua ke masjidku ini, kata Rasulullah, artinya Masjid Nabawi, dan ke Masjidil Aqsa. Yang kita hormati Ketua Badan Pengelola Wakaf, Yayasan Wakaf Arisalah, Ustadz Haji Rahimul Amin LCMA, serta jajaran yang kami hormati, para ustadz-ustazah, pendidik dan tenaga kependidikan, serta pengurus yayasan yang ikut serta bergabung dalam pesantren virtual Arisalah malam hari ini. Yang teristimewa tentunya Bapak Ibu, Ayah Bunda, Abi dan Umi, orang tua dari siswa-siswi baik SD, SMP, Madrasah Aliyah, ataupun juga dari mahasiswa-mahasiswi Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Arisalah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah malam hari ini Allah memberikan kita kemudahan untuk bertemu secara virtual dalam agenda pesantren virtual Arisalah yang beberapa waktu yang lalu sudah cukup rutin kita laksanakan, dan kembali saat ini kembali kita aktifkan pesantren virtual Arisalah. Mudah-mudahan agenda kita ini bernilai ibadah di sisi Allah, bernilai amal soleh, dan Allah tempatkan di timbangan amal soleh kita di akhirat insya Allah. Kemudian kita bersolawat untuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga Allah membimbing kita untuk senantiasa mencintai Rasulullah, mencintai Bapak Ibu, Ustaz-Ustazah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Malam hari ini tema pesantren virtual Arisalah terkait apa yang bisa kita lakukan untuk Palestina secara umum dan khususnya yang saat ini sedang ya mengalami penipuan dan kebiadaban pasukan teroris Israel. Ini sudah sejak 7 Oktober Gaza dibombardir ya, dan sekarang sudah hari ke-16 di bulan November. Artinya sudah 39 atau mau 40 hari ya. Saudara-saudara kita di Palestina umumnya dan di Gaza khususnya dalam penindasan kebiadaban dan dalam tanda kutip kebisuan negara-negara Islam di sekitarnya belum mengambil langkah-langkah konkret dengan besarnya musibah dan kekejaman yang dirasakan oleh saudara-saudara kita kaum muslimin di Gaza khususnya. Tiap sebentar media baik elektronik ataupun cetak, termasuk juga media sosial ya, tak ada henti mengabarkan, memberitakan peristiwa ini. Tentunya Bapak Ibu juga terus menyimak peristiwa-peristiwa yang terjadi hari demi hari ya, juga yang beredar di grup-grup media sosial. Karenanya saya kira kita tidak banyak pengantar terkait peristiwa ini, dan sisi baik dan positifnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, peristiwa ini justru membuka mata dunia dan
dari yang saya simak rata-rata media Indonesia minimal hari ini ya, tidak ada yang berbahasa negatif kepada rakyat Palestina. Semuanya justru berbahasa negatif ke Zionis Israel. Bahasa-bahasa yang selama ini tidak terlalu kedengaran. Tapi hari ini dunia menjadi tahu bahwa saudara kita di Gaza, khususnya di Palestina secara umum, betapa mereka ditindas, dijajah, diperlakukan secara kejam, sadis, dan biadab oleh Zionis Israel. Sehingga saudara-saudara kita yang non-muslim juga di berbagai negara memberikan pembelaan yang luar biasa, termasuk di Eropa, di negeri-negeri atau negara-negara Asia juga memberikan dukungan yang luar biasa kepada masyarakat atau rakyat Palestina. Nah, Bapak Ibu, apa yang bisa kita perbuat dalam kondisi seperti ini? Kita tentu memang harus mengamalkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Bukhari, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-muslim akhul muslim. Seorang muslim itu saudara kandung bagi muslim yang lain. Karena Rasulullah menggunakan bahasa akhun, ya. Akhun itu artinya kan saudara seayah seibu. Kalau teman kan sahib atau sadiq atau khalil. Tapi kalimat yang digunakan oleh Rasulullah SAW adalah akhun. Al-muslim akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. La yazlimuhu wa la yuslimuhu. Tidak boleh dia menganiaya saudaranya yang muslim yang. Sebagaimana tidak boleh juga dia membiarkan saudaranya muslim dianiaya oleh orang lain atau disakiti oleh orang lain. Itulah sikap benar seorang muslim. Karena fi hajati akhihi kana Allahu fi hajat. Kata Rasulullah melanjutkan, siapa yang selalu dalam upaya memenuhi kebutuhan saudaranya, Allah akan selalu dalam memenuhi kebutuhan dia. Jadi Bapak Ibu, ini standar karakter, ya, standar perilaku, standar akhlak seorang muslim. Dia saudara bagi muslim yang lain. Dia tak boleh menganiaya saudaranya, sebagaimana dia juga tidak boleh membiarkan saudaranya teraniaya atau dianiaya orang lain. Membiarkan dianiaya saya nggak boleh. Apalagi kalau, mohon maaf juga, ada sebagian kaum muslimin justru ya mengkritisi para pejuang di Palestina, ya, malah menyebutkan hal-hal yang buruk tentang mereka. Wah, ini sudah sangat parah. Membiarkan dizalimi saja sudah dilarang oleh Rasulullah SAW. Ini sunnah, ini ajaran Nabi SAW. La yuslimuhu, tidak membiarkan dia dianiaya. Maka semua yang bersikap ikut pula kemudian menyakiti secara lisan, mengkritisi, maka itu juga tidak kalah bahayanya dari kebiadaban Zionis. Itu juga racun-racun yang dipanahkan kepada saudara kita di Palestina. Ya, dalam suasana yang seperti ini, suasana yang sangat jelas Muslim sedang berhadapan dengan kaum kafir. Kalau ada pula Muslim yang lain membiarkan saudaranya seperti itu, atau malah na'udzubillah, ya, mengkritisi, mengejek dan sebagainya, ya, bahkan memberikan tuduhan-tuduhan yang tidak punya bukti sama sekali, itu maka ini racun-racun atau rudal-rudal lain yang juga tidak kalah kejamnya dibandingkan dengan rudal atau roket atau senjata-senjata Israel. Nah, ini harus kita pahami sebagai kerangka kita berpikir. Karena standar seorang muslim, kata Rasulullah itu al-muslim akhul muslim. Seorang muslim saudara bagi muslim lain. Yang di Gaza, di Palestina itu adalah saudara-saudara kita muslim agamanya. Jelas. Sholat menghadap kiblat yang kita laksanakan. Sholat 5 waktu. Seperti sholat yang kita kerjakan. Membaca Al-Quran yang sama dengan Al-Quran yang kita baca. Ya, melakukan ibadah yang sama seperti yang kita lakukan. Maka mereka adalah muslim. Saudara kita di Palestina. Dan mereka yang sedang dianiaya. Maka tentu kita mesti memperlihatkan sikap asli kita. Jadi sikap asli kita adalah tidak membiarkan dia dianiaya. Bahkan kita menolongnya, mendukungnya, membelanya. Itulah standarnya.
Nah, karena itu semua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada beberapa poin yang perlu kita pastikan itu kita kerjakan dalam bentuk dukungan, dalam bentuk pembelaan, dalam bentuk sebagai wujud atau implementasi keberpihakan kita kepada saudara kita sesama muslim. Maka yang pertama adalah kita ikut merapikan pemahaman kita dan ikut serta kemudian mengedukasi kaum muslimin yang lain tentang keutamaan Masjidil Aqsa dan keutamaan Palestina dan bumi sekitarnya. Tadi ayat yang dibaca oleh ananda kita Wildan, ya, ayat 1 surat Al-Isra atau surat Bani Israel, betapa Allah SWT menggambarkan Masjidil Aqsa dan negeri yang sekitarnya itu adalah negeri yang diberkahi. Alladzi barakna haulah. Ada dua negeri yang Allah sebut diberkahi dalam Al-Quran. Satu Palestina dan Masjidil Aqsa di sekitarnya. Satu lagi adalah Mekah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran, Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah yang pertama yang diletakkan di muka bumi ini untuk menyembah Allah adalah Baitullah yang di Ka'bah yang ada di Mekah yang diberkahi. Mubarakan wa hudan lil alamin. Jadi Mekah diberkahi, Masjidil Aqsa dan yang sekitarnya juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kemuliaan Masjidil Aqsa dan bumi Palestina. Bahkan di dalam surat Al-Maidah ayat 21, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tanah Palestina itu adalah bumi yang suci, tanah yang suci, negeri yang suci. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutip perkataan Nabi Musa kepada kaumnya, Ya qaumi dakhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Wahai kaumku, kata Nabi Musa, masuklah kalian ke bumi yang suci, ardul muqaddasah. Ya. Jadi Palestina itu ardul muqaddasah, bumi yang suci, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Sebuah label yang Allah berikan khusus untuk Palestina yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak sebutkan untuk negeri-negeri yang lain. Bahkan Masjidil Aqsa itu adalah kiblat kita yang pertama. Nabi SAW 13 tahun di Mekah, solat beliau menghadap Ka'bah, tetapi di waktu yang sama menghadap Masjidil Aqsa. Jadi Rasulullah itu selalu dalam satu sisi Ka'bah saja, tidak menghadap di sisi yang lain. Dia menghadap Baitul Maqdis sebenarnya, tapi di hadapan Ka'bah. 13 tahun lamanya Masjidil Aqsa kiblat, tapi langsung menghadap Ka'bah. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, dan Madinah itu terletak antara Mekah dan Masjidil Aqsa, maka Rasulullah nggak bisa lagi di satu waktu menghadap dua kiblat. Lebih kurang 1,5 tahun lamanya, atau 1 tahun 6 bulan atau 7 bulan, Rasulullah SAW di Madinah itu kiblatnya ke Masjidil Aqsa, tidak ke Mekah. Membelakangi Ka'bah, menghadap Masjidil Aqsa. Sampai turun nanti ayat di surat Al-Baqarah, Rasulullah SAW untuk menghadap ke Masjidil Haram. Jadi Bapak Ibu, Nabi kita yang mulia itu berkiblat ke Masjidil Aqsa itu selama lebih kurang 14,5 tahun. Lebih dari separuh usia dakwah beliau. Karena Rasulullah berdakwah lebih kurang sekitar 23 tahun kurang sedikit. Nah, 14,5 tahunnya dalam menghadap Masjidil Aqsa. Bahkan tadi hadis yang kita sebutkan, hadis sahih, Rasulullah SAW mengatakan bahwa tidak disunnahkan, tidak dianjurkan sengaja berjalan jauh atau musafir untuk mengunjungi masjid kecuali 3 masjid saja. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Dalam hadis yang lain, Masjidil Aqsa itu keutamaan sholat di sana bernilai 500 kali sholat dibandingkan masjid lain. Ada juga hadis riwayat menyebutkan 1000 kali sholat. Maka jelas bagi kita posisi Masjidil Aqsa, posisi bumi Palestina tidak sama dengan tanah-tanah lain di dunia ini selain dari Masjidil Haram. Dia tempat yang spesial di hati kaum muslimin. Karena Allah memuliakannya, Allah menspesialkannya, Allah memberikan keutamaannya. Siapa yang memuliakan apa yang Allah muliakan, siapa yang menspesialkan apa yang Allah spesialkan, itu adalah tanda ketakwaan. Siapa yang mengagungkan syiar Allah itu bertanda ketakwaan di dalam hati.
bertanda ketakwaan. Maka ini peran kita yang pertama. Luruskan pemahaman kita, rapikan kembali. Kalau kita mungkin masih goyang, Palestina bumi spesial di sisi. Harus spesial juga dalam hati orang beriman. Harus utama dan mulia pula dalam hati orang-orang beriman. Bila Bapak Ibu ya menabung, bercita-cita nak pergi umroh, ya misalnya sekali setahun kah, sekali 2 tahun, nabung untuk umroh. Maka ketika Bapak Ibu pergi umroh, udah pasti akan mengunjungi Masjidil Haram dan mengunjungi Masjid Nabawi. Nah, kalau kita mau adil, kita juga disuruh, diperintahkan, dianjurkan untuk mengunjungi Masjidil Aqsa. Kalau kita mau adil, tentu wajar juga lah kalau kita nabung uang sewaktu. Tapi masjid yang kita disunnahkan berkunjung ke sana hari ini, masjid itu sekarang dalam jajahan Israel, Zionis Israel. Memang sengaja mereka tipu dunia ini. Kalau ada yang mengambil kunjungan wisata atau ambil umroh plus Masjidil Aqsa, nah ada itu kan, nah, bisa masuk Masjidil Aqsa, tapi pembayarannya kepada Zionis Israel bayar. Bukan uang masuk untuk rakyat Palestina, tidak. Itu uang masuk untuk Israel. Jadi para turis, orang lain di seluruh dunia diizinkannya masuk. Orang Palestina sendiri tidak diizinkannya masuk, kecuali yang sudah tua renta. Orang Palestina sendiri setiap sebentar mereka tembak yang berusaha masuk ke Masjid Al-Aqsa. Nah, masjid salah satu yang Allah muliakan, yang Allah kita, yang Rasulullah dianjurkan kita ke sana, sekarang dalam jajahan Zionis Israel. Nah, ini juga sesuatu yang kita letakkan di hati kita. Keutamaan. Kita edukasi masyarakat kita. Mohon maaf Bapak Ibu, ketika banyak masjid, banyak usaha-usaha ini kita saksikan kemarin di Monas ya, 2 juta asa katanya di Monas, menunjukkan solidaritas kepada saudara kita di Palestina. Lalu pengumpulan infak di berbagai tempat, kita apresiasi. Tapi kita dengar juga ada orang yang berkomentar, ini orang miskin masih banyak di sini. Kenapa harus kita bantu pula Palestina? Nah, Bapak Ibu, ini poin kedua. Apa yang bisa kita lakukan untuk Palestina? Di samping meluruskan pemahaman kita, di samping ikut serta kita mengedukasi masyarakat di sekitar kita bahwa bumi Palestina spesial di sisi Allah, bahwa dia juga harus kita bela dan kita jaga. Yang kedua adalah ikut serta dengan harta kita untuk membantunya. Dan kita tidak terima logika yang mengatakan ini masih banyak orang miskin di sekitar kita, kenapa pula kita membantu Palestina. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di tahun ke-7 Hijriah, lebih kurang ya, setelah perjanjian Hudaybiyah ya, setelah di atas tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah SAW membawa para sahabat perang ke Tabuk ya. Tabuk itu jauh di utara Mekah. Perangnya Allah abadikan di surat Taubah. Di musim panas yang sangat panas. Di saat para sahabat di Madinah ekonominya juga lagi tidak baik-baik saja. Musim panas, ekonomi tidak sedang baik-baik saja. Sementara pergi perang ke atas, ngapain menyerang Romawi ke atas? Jauh. Toh Romawi belum datang ke Madinah untuk menyerang. Belum. Tapi Rasulullah sudah menggalang kekuatan berangkat ke Tabuk untuk ya menyergap, menakut-nakuti pasukan Romawi yang mungkin akan berniat nanti akan menyerang Madinah. Maka Rasulullah SAW mengumpulkan infak, menggalang dana untuk berangkat perang. Waktu itu Abu Bakar datang menghadap Rasulullah, menginfakkan seluruh hartanya. Ya Rasulullah, ini infak saya. Rasulullah tanya, berapa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Abu Bakar menjawab, taraktu lahumullah wa rasulah. Aku sisakan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Maksudnya apa? Abu Bakar serahkan seluruh harta. Umar datang berinfak dengan niat akan mengalahkan Abu Bakar. Dia berinfak separuh hartanya. Dia rasa hari itu dia akan kalahkan kebaikan Abu Bakar. Dia serahkan infaknya yang banyak. Ditanya oleh Rasulullah, ma taraktala li ahlik. Apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Umar menjawab, taraktu lahum mislahu. Saya sisakan sebanyak ini juga untuk keluarga. Artinya Umar berinfak separuh hartanya. Utsman membiayai 1000 onta. 1000 onta lengkap dengan isi-isinya. Kalau hari ini onta itu harganya 50 juta,
Berarti 1000 unta 50 miliar. Kita anggap aja unta murah ya, 30-35 juta satu ekor. Berarti Utsman berinfak 35 miliar. Belum lagi infaknya dalam bentuk emas dan sebagainya. Tapi sebanyak itu infaknya Abu Bakar, infaknya Umar, infaknya Utsman, di Madinah banyak orang miskin. Bahkan di antara orang miskin itu datang menghadap Rasulullah, minta diajak pergi perang, minta dibiayai. Ya Rasulullah, kami ingin perang juga, tapi kami nggak punya biaya. Maka Rasulullah katakan, la ajidu fima ahmilukum alaih. Aku nggak punya biaya untuk bawa kalian. Kata Rasulullah, nggak mungkin, nggak bisa kalian ikut. Aku nggak punya biaya bawa kalian. Begitu mereka dengar Rasulullah mengatakan begitu, mereka berbalik. Tawallau wa ayunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Mereka berbalik, air matanya berlinang. Mereka sedih, tidak ada biaya pergi perang. Itu padahal Bapak Ibu, masih banyak yang miskin di Madinah. Ngapain Rasulullah pergi jauh-jauh berperang? Rasulullah kumpulkan infak. Kenapa ini uangnya Utsman, uangnya Umar, uangnya Abu Bakar? Kenapa nggak diselesaikan aja orang miskin di Madinah? Dan kita tahu tahun ke-7 Hijriah itu kan 3 tahun lagi menjelang Rasulullah wafat. Abu Hurairah, sahabat Nabi yang mulia, itu masuk Islamnya 3 tahun Rasulullah menjelang wafat. Dan dia termasuk salah satu ahlu suffah. Salah satu di antara 300-an orang miskin yang tidur di Masjid Nabawi. Jadi Abu Hurairah itu masih miskin. Bahkan pernah tengah malam dia bolak-balik kanan kiri, lapar, lapar. Rasulullah melihatnya. Rasulullah memanggilnya, ada segelas air susu. Sini kamu. Ini ada segelas air susu. Tapi Rasulullah perintah Abu Bakar, panggil semua ahlu suffah, kata Rasul. Wah, cemas juga Abu Hurairah. Ahlu suffah ada 300-an. Ini susu cuma segelas. Tapi karena Rasulullah yang nyuruh, dia panggil ahlu suffah. Dengan susu segelas ini minum semuanya. Lalu Abu Hurairah masih dapat 1 gelas susu. Keberkahan Rasulullah SAW. Ahlu suffah itu orang miskin, tidak punya rumah, tidak punya apa-apa. Hidup di Masjid Nabawi. 3 tahun Rasulullah mau wafat masih ada mereka. Lah ngapain Rasulullah pergi buat pasukan, kumpulkan infak, pergi ke Tabuk jauh dari Madinah. Bukan berarti Rasulullah membiarkan yang miskin, tetap berinfak, bersedekah, berzakat. Para sahabat juga begitu. Semua pekerjaan tetap dikerjakan. Yang berjihad juga bekerja, yang membantu fakir miskin juga. Nah, tugas kita yang kedua yang bisa kita lakukan, ya infak kita. Lembaga-lembaga yang resmi yang bisa menyalurkan melalui jalur-jalur yang bisa dipercaya, silakan Bapak Ibu berinfak. Kita di lembaga amil zakat di lembaga amil zakat Arisalah, di Las Arisalah juga menggalang infak bersama anak-anak, bersama orang tua, kita salurkan melalui jalur yang terpercaya. Terserah Bapak Ibu juga bisa menyalurkan kepada organisasi. Ya. Semua bantuan-bantuan kita itu tentu akan sangat-sangat berharga bagi saudara-saudara kita di Gaza khususnya dan di bumi Palestina umumnya. Itu poin kedua yang bisa kita lakukan. Ya, pertama tadi mengedukasi diri kita, keluarga kita, anak-anak kita. Ini momen kita mengenalkan keluarga kita dengan Palestina, dengan para pejuangnya, dengan luar biasa orang-orang yang gigih, sabar, anak-anak yang luar biasa, ya, para pasukan-pasukan penghafal Al-Quran. Ya, kita kenalkan. Pasukan Brigade Al-Qassam itu lebih dari 10.000 orang. Yang semuanya syarat untuk mendaftar minimal hafal 15 juz, begitu masuk mereka wajib hafal 30 juz. Alhamdulillah saya 2012 sudah berkunjung ke Gaza. Saya puasa Arafah di sana dan Idul Adha di sana. Bertemu langsung dengan pasukan-pasukan Brigade Al-Qassam itu. Sekitar 6 hari kami di sana menyerahkan bantuan masyarakat Sumatera Barat khususnya. Luar biasa. Kami hadir ke masjid-masjidnya. Ya, bahkan selama 6 hari kita di sana ada sekitar 20 kali bom Israel jatuh. Walaupun alhamdulillah tidak di tempat kami berada begitu. Ya, 20 kali selama 6 hari itu ada bom Israel yang mereka tembakkan ke Gaza. Nah, ini momen untuk mengedukasi diri kita, anak-anak kita, keluarga kita sehingga mereka punya idola yang bukan khayalan, bukan imajinasi. Yang kedua adalah semampu kita. Allah tidak meminta kita berinfak
di luar kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bisa jadi sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sabaqa dirhamun alfa mi'ati dirhamin, kata Rasulullah dalam hadisnya, au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu dirham bisa mengalahkan 100.000 dirham. Kok bisa terjadi begitu? Oh, ternyata penjelasannya dari Rasulullah, ada orang punya uang hanya 2 dirham, tapi dia bersedekah 1 dirham. Artinya dia sedekahkan separuh hartanya. Ada orang kaya raya, kekayaannya luar biasa. Dia bersedekah 100.000 dirham. 100.000 dirham itu dibandingkan dengan kekayaannya nggak ada apa-apanya. Maka lebih hebat yang tadi bersedekah 1 dirham, karena dia telah berinfak separuh kekayaan. Maka terserah sesuai dengan kemampuan kita, ya, tidak akan ada satupun yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bila perlu Bapak Ibu, kita jadikan sebagai sedekah rutin kita. Tiap bulan di antara rezeki yang Allah berikan kepada kita, kita sisihkan untuk Palestina. Tiap bulan, tiap bulan. Tidak akan ada yang sia-sia. Bukan sekali ada event atau momen begini, oh kita berinfak, habis itu tahun depan aja lagi. Jangan. Bila perlu, setiap kita gajian, kita sisihkan sedikit. Ya Allah, ini untuk saudara kami di Palestina. Mudah-mudahan kita bagian dari orang-orang yang dianggap dan ditulis sebagai ikut serta menjaga Baitul Maqdis, menjaga Al-Masjid Al-Aqsa. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini yang paling minimalis sebenarnya. Mengirimkan doa-doa. Ya. Doa seorang muslim untuk saudara-saudaranya muslim yang lain, ya, apalagi tanpa sepengetahuan mereka, di belakang mereka, ala zahril ghaibi, ya, di belakang mereka. Ma min muslimin yad'u li akhihi muslimin illa wa qala lahu malak amin wa laka bimisil, atau kama qala Rasulullah SAW. Tidak ada seorang muslim berdoa kepada Allah untuk saudaranya muslim yang lain, melainkan malaikat akan berkata, amin. Dan untukmu seperti yang kamu doakan. Saya kira doa ini selemah-lemah iman ini. Selemah-lemah iman dukungan kita. Jangan sampai yang terlemah ini pun kita, ya, abai. Kita lantunkan doa kita di sepertiga malam terakhir, menjelang waktu subuh, antara azan dan iqamah, di waktu-waktu mustajab, menjelang kita berbuka puasa misalnya, puasa sunat, di hari Jumat yang ada hari atau waktu-waktu saat-saat mustajab. Terserah, Bapak Ibu sedang musafir, dakwah atau doa orang musafir itu mustajab. Bapak Ibu sedang dalam kesulitan, Bapak Ibu sedang mungkin ada dizolimi oleh orang lain. Da'watul mazlum laisa bainahu wa bainallahi hijab. Doa orang yang sedang dizolimi tidak ada penghalang antara dia dengan Allah. Ada peluang doa mustajab. Lantunkan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Kemudian ini yang terlemah yang ketiga. Nah, yang keempat, tadi saya sudah isyaratkan di awal. Jangan mudah mempercaya, ya, isu-isu negatif tentang saudara-saudara kita di Palestina umumnya dan di Gaza khususnya. Tuduhan yang mengatakan mereka jauh dari agama, ahli bid'ah, banyak berbuat bid'ah, jauh dari Al-Quran misalnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ya, karena saya sudah menyaksikan langsung di sana, sudah pernah ke sana dan hidup sekitar 6 hari bersama mereka hari-hari. Yang terasa bagi saya adalah betapa masih jauhnya kita dari mereka. Pas saya waktu sholat zuhur di masjid, seorang bapak-bapak, untuk saya kasih tahu juga kepada kita, saudara kita kaum muslimin di Gaza itu sangat senang dengan orang Indonesia. Jadi kalau ketemu sama orang Indonesia mereka sangat senang. Kenapa? Karena demonstrasi mendukung dan solidaritas Palestina kan sudah lama dibuat di Indonesia ini. Seingat saya 2005, 2006 dulu di Jakarta, di Jalan Sudirman, di Jalan Tamrin, demo ratusan ribu kaum muslimin di Jakarta mendukung Palestina. Itu disiarkan oleh TV-TV internasional seperti CNN, Al Jazeera. Itu mereka nonton di Gaza, mereka saksikan. Hampir tiap tahun mereka saksikan itu. Akhirnya Indonesia itu mereka cintai, mereka senangi. Indonesia ini saudara kami. Tiap sebentar mendukung kami.
Belum lagi memang masyarakat kaum muslimin Indonesia ini gemar bersedekah, gemar berinfak untuk Gaza, untuk Palestina, dan setiap tahun banyak mengirim bantuan ke sana. Ini menjadi catatan bagi masyarakat di Gaza. Sehingga Bapak Ibu kalau datang hari ulang tahun Republik Indonesia 17 Agustus, itu orang-orang di Gaza, mereka naikkan pula bendera merah putih. Betapa mereka ikut juga bahagia dengan hari kemerdekaan kita. Betapa mereka bahagia juga dengan hari kemerdekaan kita. Jadi ketika saya sholat zuhur di sebuah masjid di sana, di Gaza, selesai sholat bahwa ramai luar biasa. Sholat zuhur hari biasa, bukan hari Jumat. Ramai luar biasa masjid. Begitu hari-hari saya rasakan. Saya di sana tanggal 8 Zulhijjah, 9 Zulhijjah, 10 Zulhijjah sampai selesai hari tasyrik. Ya. Alhamdulillah dengan beberapa teman-teman rombongan Indonesia kami menyembelih hewan kurban infak dari rakyat Indonesia di sana. Jadi bapak yang sholat di samping saya selesai sholat terus salam dia tanya, kamu Indonesia ya, dengan bahasa Arab dia tanya, saya jawabnya Indonesia. Oh dialah sangat senang sekali kita dipeluknya. Lalu dia tanya, ya ini pertanyaannya mungkin dia hanya sekedar ya bercanda seperti itu. Dia tanya, apakah masjid-masjid di Indonesia juga sholatnya ramai seperti kami di sini katanya. Nah, mungkin dia tidak maksud apa-apa karena dia bangga melihat demo yang ramai mendukung mereka di hampir setiap tahun. Saya ditanya begitu tentu malu juga ya. Tentu tidak seramai itu sholat zuhur kita di masjid. Kalau sholat Jumat ya kita akui memang ramai. Mereka sholat zuhur hari biasa ramai luar biasa. Jadi kita harus tepis subuhan isu-isu. Mengatakan mereka jauh dari Al-Quran. Mungkin sebelum tahun 67 bisa jadi iya. Tahun 67 Syekh Ahmad Yasin pertama kali mulai membimbing anak-anak muda, remaja-remaja di Palestina, khususnya di Gaza. Kami pergi sampai ke rumah Syekh Ahmad Yasin, pergi ke kuburannya. Beliau syahid dirudal oleh Israel menggunakan helikopter tercanggih di dunia, Apache, sejauh jarak 3 km di depan rumahnya. Tahun 67 Syekh Ahmad Yasin mulai mendidik anak-anak muda yang sudah jauh dari agama, jauh dari Al-Quran, dibimbingnya bertahun-tahun, mulai ngafal Quran di masjid-masjid, ya, di rumah-rumah tahfiz. Sampai 20 tahun beliau lakukan itu, tahun 67. Tahun 87 muncul pertama kali intifadah. 20 tahun setelah digembleng keimanannya. Setelah dibimbing dan dibina oleh Syekh Ahmad Yasin dan para ulama yang ada di sana. Gak ada perlawanan, gak ada mereka melawan Israel. 20 tahun. Tahun 87 muncul apa yang dinamakan dengan intifadah. Apa itu intifadah? Perlawanan-perlawanan kecil. Perlawanan-perlawanan kecil terhadap kebiadaban Zionis Israel. Jadi tiba-tiba ada saja tentara Israel yang terbunuh di sebuah jalan, di gang. Ada saja yang diserang oleh anak-anak muda Palestina. Mereka namakan intifadah. Itu berlangsung ya pelan-pelan bangkit, mulailah muncul rasa perlawanan rakyat Palestina tahun 80-an. 87 mulainya. 20 tahun setelah itu, 2007 mulai perlawanan bersenjata. Berarti 40 tahun. Ya. 2007. Nanti 2027 sudah 60 tahun. 2007 mulai ada perlawanan bersenjata. Ya, muncul brigade-brigade yang tadi dibimbing di masjid, menghafal Al-Quran, merutinkan sholat berjamaah, mendisiplinkan sholat subuh berjamaah, tepat waktu, membiasakan sholat malam, membiasakan menghafal Al-Quran. Lalu mereka dibimbing dan mulai terbentuklah brigade-brigade pasukan-pasukan bersenjata, mulai melawan penjajah. Ya, saya terbayang gimana kita dahulu dijajah Belanda. Yang melakukan perlawanan siapa? Yang melakukan perlawanan orang-orang idealis yang ada di hutan-hutan, di rimba-rimba. Kalau yang di kota-kota udah jadi anak buah Belanda kan? Silakan Bapak Ibu baca sejarah. Apakah Belanda bawa pasukan jutaan ke Indonesia sehingga kemudian menjajah Indonesia? Tidak. Tidak banyak pasukan Belanda. Yang banyak itu Belanda pesek kan. Orang-orang Indonesia sudah berubah menjadi prajurit Belanda. Ikut serta menjajah negeri sendiri. Yang idealis itulah yang berjuang. Semacam Imam Bonjol, Diponegoro, Sultan Hasanuddin, Cut Nyak. Saya baca sejarah Kota Payakumbuh sebelum kemerdekaan di masa penjajah Belanda. Kota Payakumbuh itu kota perdagangan Belanda. Kalau pusat kekuasaannya di Bukit Tinggi.
Payakumbuh itu ada 10 wali nagari di masa Belanda. Ke 10 wali nagarinya digaji oleh Belanda. Sehingga orang berebut dulu jadi wali nagari di masa Belanda. Bisa dicari sejarahnya, bisa dibaca. Lebih kurang juga begitu dulu Palestina ini. Tapi pelan-pelan setelah dibimbing oleh ulama. Nah, kalau hari ini ada yang mengatakan mereka jauh dari agama, tentu perlu dipertanggungjawabkan. Silakan main-mainlah ke Gaza. Hiduplah bersama mereka, hidup bersama mereka sehari-hari. Boleh setelah itu silakan berkomentar. Atau ada yang mengatakan orang Gaza itu Syiah. Pasukan Hamas, Brigadir Al-Qassam itu Syiah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Gaza itu mazhabnya Syafi'i. Ayahnya Imam Syafi'i lahir di Gaza. Orang Gaza itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mazhabnya Syafi'i. Kebanyakan. Tidak ada orang Syiah situ. Saya tahu orang Syiah. Karena saya waktu kuliah di Kuwait, 25% orang Kuwait itu Syiah. Ya, 20%, 25% sampai 30% rakyat Kuwait Syiah. Saya tahu masjid Syiah. Saya tahu kawan-kawan sama kuliah juga yang Syiah jelas. Orang Syiah kalau di Kuwait itu masjidnya beda dari masjid Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka seluruh masjidnya warna kubahnya hijau. Kiblatnya beda dengan Ahlussunnah. Miringnya agak miring ke kanan sedikit. Tidak mau sama dengan masjid kita Ahlussunnah wal Jamaah. Orang Syiah di Kuwait kalau azannya langsung kita dengar sendiri. Saya 4 tahun kuliah di Kuwait. Saya dengar orang Syiah kalau azan. Setelah asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dia baca asyhadu anna Ali waliullah. Itu azan. Itu azannya orang Syiah. Saya dengar sudah 4 tahun saya hidup di Kuwait. 6 hari kami di Gaza. Tidak pernah dengar kalimat itu. Tidak pernah lihat orang. Orang Syiah tidak mau sholat berjamaah. Orang Syiah tidak percaya dengan Al-Quran. Lah ini masyarakat Gaza menghafal Quran. Suatu yang tidak nyambung. Suatu yang tidak nyambung. Orang Gaza, pasukan Brigadir Al-Qassam, orang-orang Hamas, Brigadir Al-Quds, ya, Saraya Al-Quds, semuanya mereka menghafal Al-Quran. Kalau orang Syiah nggak percaya sama Al-Quran, saya belum temukan orang Syiah menghafal Quran. Karena dia menuduh Quran yang ada bersama kita ini, Quran yang sudah ditukar-tukar katanya oleh Abu Bakar, oleh Umar, dan sebagainya. Tuduhan-tuduhan fitnah orang Syiah. Orang Syiah nggak mau sholat berjamaah. Nggak mau sholat berjamaah. Dia sholat sendiri-sendiri. Dan dia kalau sholat, dia letakkan batu di bagian keningnya, di tempat sujudnya. Dia nggak mau meletakkan keningnya di atas sejadah. Karena ini tidak suci. Dia letakkan batu Karbala di tempat sujudnya. Jadi Bapak Ibu kalau pergi ke masjid-masjid Syiah di Kuwait, akan tersedia itu di kotak-kotak kayu, batu-batu Karbala. Saya sudah lihat, saya sudah saksikan, saya sudah pegang. Maka jangan percaya dengan tuduhan-tuduhan seperti itu. Dan Alhamdulillah juga Majelis Ulama Indonesia memberikan dukungan luar biasa terhadap pejuang Palestina. Dan majelis-majelis ulama negara-negara besar, ya, Syekhul Azhar, ulama nomor 1 di Mesir, Syekhul Azhar memberikan dukungan luar biasa. Ulama besar di Kuwait juga sudah mengatakan, jelas sekarang perang antara Muslim dengan kaum kafir. Singkirkan segala perbedaan pendapat. Jangan lagi Anda sibuk mengkritisi saudara sendiri. Gitu. Nah, ini juga kita tepis Bapak Ibu. Itu yang bisa kita lakukan. Terakhir, saya ingin sampaikan juga, orang Gaza itu berjiwa besar. Luar biasa. 24 jam mereka menjaga Gaza. Gaza itulah negeri yang merdeka. Yang belum berhasil dijajah oleh Israel. 8 jam seorang mereka berjaga. Shift, 3 shift. Sampai umur tua, sampai bahkan saya bertemu yang sudah umur 65 tahun, dia bilang, saya tanya, Bapak kenapa belum pensiun? Saya bilang, masih berjaga di shift malam. Dia bilang, dia jawab, saya pensiun di surga saja nanti insya Allah. Itu jawabannya. Jadi, tahun 2009, dulu gempa besar di Kota Padang. 2009, gempa besar. Hancur gedung-gedung di Padang ini entah berapa puluhan. Di Padang Pariaman, di Kota Pariaman, rumah-rumah. Ratusan yang meninggal dunia. Silakan Bapak cek di media online, masih tercatat beritanya. Wali kota Bet Lahia, salah satu kota di utara Gaza, Ustadz Izzuddin Dahnun, wali kota Bet Lahia di Gaza, datang dia ke Jakarta, terbang dia dari Kairo, terus ke Jakarta, terus ke Padang,
mengantarkan infak orang Gaza untuk korban gempa Sumatera Barat. Padahal hidup mereka susah, mereka menghadapi kebiadaban Zionis, mereka menghadapi penjajahan Israel yang sudah puluhan tahun. Tapi mereka tahu bahwa masyarakat Sumatera Barat tiap tahun juga berinfak untuk mereka. Kita sejak 2005, 2006, hampir tiap tahun pula Sumbar ini kan berkirim infak, sedekah ke Gaza, ke Palestina. Begitu dia dengar kita kena gempa, mungkin jumlah uang yang beliau sumbangkan tidak banyak, tapi ruh dan semangat itu Bapak Ibu. Disambut oleh Wali Kota Padang waktu itu Bapak Fauzi Bahar. Lalu dia makan di rumah wakil Wali Kota Padang, Buya Mahyeldi. Dijamu, disiapkan masakan sama istrinya Buya Mahyeldi, Ibu Arneli. Ingat betul saya juga ikut jadi penterjemah kedatangan beliau waktu itu. 2009. Luar biasa ini. Beliau mengajarkan sunnah Rasulullah, al-muslim akhul muslim. Seorang muslim saudara yang muslim yang lain. La yazlimuhu wa la yuslimuhu. Tidak mau menganiaya saudaranya dan tidak mau membiarkan saudaranya teraniaya. Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim, kata Rasulullah. Perumpamaan orang beriman itu dalam kasih sayang, lemah lembut, kepedulian. Kama salil jasadil wahid, bagaikan satu tubuh. Idza staka minhu 'udhun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Jika satu bagian saja dari tubuh ini sakit, maka seluruh tubuh ikut mengeluh dan ikut begadang, nggak bisa tidur. Itu yang boleh aplikasikan. Inilah sunnah yang sebenarnya. Saudara-saudara kita di Gaza telah melaksanakan puncaknya Islam. Apa puncaknya Islam? Jihad. Dalam hadis Rasulullah katakan, Ra'sul amri al-Islam. Pokok segala urusan itu Islam. Wa amuduhu as-salah. Tiangnya adalah salat. Wa dhirwatu sanamihi al-jihad. Puncaknya adalah jihad. Saudara kita sudah mulai mengaplikasikan puncaknya sunnah. Ya, jangan sampai berani-berani pula kita menuduh saudara-saudara kita dengan tuduhan yang kita belum sampai ke makom itu lagi. Na'udzubillah min dzalik. Seluruh kata, seluruh kalimat itu pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Paling tidak, kalau kita di masyarakat Sumatera Barat, tahu berterima kasih. Nah, ketika kita gempa 2009, mereka ikut peduli, walaupun sangat terbatas. Man la yashkurun nas, la yashkurullah, kata Rasulullah SAW. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, dia tidak bersyukur kepada Allah. Saya datang 2012 ke Gaza dan sampai ke kantor wali kota Bet Lahia. Bertemu dengan Ustaz Izzuddin Dahnun. Luar biasa. Beliau sambut kami. Beliau jamu dengan makan seenak-enaknya. Padahal mereka dalam kesusahan. 3 hari setelah kami meninggalkan Gaza, Gaza digempur habis-habisan. Lebih kurang selama 1 pekan oleh Israel. Setelah kami pergi, digempur 3 hari. Beliau masih WA sama saya, Ustaz Izzuddin. Kata beliau, setelah ini kalau tidak lagi tersambung dengan saya, barangkali saya sudah syahid, katanya. Sepertinya sejak itu saya sudah tidak bisa lagi tersambung dengan beliau. Walaupun WhatsApp, besar kemungkinan beliau sudah masuk dalam syuhada sejak 10 tahun yang lalu. Nah, kita juga bangsa yang tahu diri, kita bangsa yang berterima kasih. Negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Republik Indonesia adalah Palestina. Dari muftinya, Syekh Muhammad Amin Al-Husaini yang waktu itu sedang berada di Jerman, kemudian melalui radio Berlin berbahasa Arab, dia kumandangkan pengakuannya kemerdekaan Indonesia. Beliau kemudian pergi ke Mesir tahun 46 dengan salah seorang pengusaha kaya dari Palestina, pemilik beberapa media cetak di Timur Tengah. Dia bertemu dengan Haji Agus Salim di Mesir. Dia dorong kemudian Mesir mengakui kemerdekaan Republik Indonesia tahun 46. Maka Mesir termasuk negara yang pertama-tama bersama Palestina mengakui kemerdekaan kita. Tidakkah hari ini kita juga ikut membela, mendukung kemerdekaan saudara-saudara kita? Perbedaan pendapat harusnya hilang dalam suasana seperti ini. Masa saudara kita sedang digebuki oleh orang lain, lalu saudara kita pula yang kita sedang nasihati, kamu ngapain kamu lawan-lawan? Kamu ini lemah, kamu ini goblok, kamu ini begini. Na'udzubillah, itu sebuah akhlak yang sangat-sangat tidak baik. Itu barangkali Bapak Ibu, Ayah Bunda, Abi dan Umi, para ustaz dan ustazah, yang bisa saya sampaikan di antara yang bisa kita kerjakan. Ambillah peran-peran ini, niatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita masuk dalam barisan orang-orang yang ikut memperjuangkan
bumi Palestina ikut memperjuangkan dan menjaga salah satu masjid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Masjidul Aqsa. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah, ini luar biasa sekali ya pembahasan kita di malam hari ini, dan seperti apa disampaikan oleh Ustadz Irsyad Syafar tadi, bahwasanya bagi Bapak, Ibu, Ustadz, Ustazah, Ayah, Bunda yang ingin berdonasi untuk Palestina, saudara kita yang dari Palestina, bisa kirimkan ya ke lembaga LAS, lembaga amal zakat Risalah Charity, itu melalui BSI ya, ada nomor rekeningnya BSI, kemudian juga ada Bank Muamalat, kemudian juga ada KSPPS Risalah Tuna. Nanti sebentar lagi akan kita kirimkan nanti di grup chat nomor rekeningnya. Dan Ustadz, kita akan langsung masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Ustadz, Ustazah, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda yang ingin bertanya, silakan raise hand dan bertanya langsung kepada Ustadz untuk di sesi tanya jawab ini. Kemudian juga bagi yang mungkin berhalangan untuk mengaktifkan kameranya, bisa juga langsung di komen chat kita, di kolom obrolan chat kita, bisa bertanya langsung. Komentar saja di Zoom kita. Baik, silakan Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, Ustazah yang ingin bertanya ini. Nah, kita tunggu terkait pembahasan kita di malam hari ini. Oke, silakan raise hand. Ya, di sini ada Bunda Delvi Osmeli. Ya, kita persilakan kepada beliau ya untuk silakan untuk silakan Bunda untuk bertanya ya. Silakan nama kemudian nama anak ya, di kelas berapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 11 Granada. Jadi ini terkait dengan kondisi sekarang ya, mengkhawatirkan sekali. Tapi kesedihan itu muncul ketika kenapa ya bangsa Arab itu kayak belum ada bergerak gitu ya. Mungkin masyarakatnya bahkan ketika di kelompok-kelompok keluarga, misalnya kita men-share mengenai Saudi, kemudian memprotes, kenapa ya Saudi kayak gitu ya, karena pimpinannya kayak gitu ya gitu. Terus ya mohon maaf saja, ada yang dari saudara gitu yang dengan manhaj tertentu itu belain banget Saudi gitu. Gimana ya? Jadi ya kitanya jadi ada yang ini ngotot, jadinya ribut juga di grup keluarga jadinya. Jadi mengenai sikap Saudi gitu, negara Arab lain kenapa nggak ngirimin tentara gitu ya buat bantuin Gaza gitu. Yang pertama, yang kedua, dari awal itu saudara juga nanya kenapa ya itu yang bantuin tuh kok Lebanon gitu kan tentaranya Hizbullah. Kalau nggak salah Hizbullah itu setahu Wana itu dia Syiah gitu. Ya, jadi yang menggempur, terus ada yang komen yang penting dia ini nih bantuin gitu kan. Kalau Anda masih melihatnya karena banyak postingan-postingan di grup-grup itu ya, macam-macam grup warga itu yang pokoknya kata dari tentara Hizbullah ini udah Gaza udah gini-gini, terus minta dukungannya, doa, bacaan apa-apa gitu, banyak banget WA yang masuk seperti itu gitu dan kirimkan yang lain. Jadi banyak WA yang muncul itu, jadinya kadang-kadang kita nih mana yang sahih mana yang enggak gitu ya. Terus kemarin juga ada WA dengan tutup muka ngaku Abu Ubaidah gitu ya. Kitanya nggak tahu dalam bahasa Arab gitu ya. Dia mempertanyakan peran Arab gitu ya. Mana pemimpin Arab. Dan memang kita nangis gitu ketika ada video yang di rumah sakit, ketika pimpinan rumah sakitnya menyatakan ya Allah kita menanyakan kemana gitu.
seolah ditinggalkan gitu Bang Islam ya. Sedih banget Ustadz. Gimana ya kita ininya bingung gitu, mau kita memberikan dana cuma sedikit gitu ya, terus doa gitu. Rasanya hati ini tiap hari tercabik-cabik melihat itu videonya Ustadz. Demikian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Bunda Delvias Meli. Nah, silakan ya, Ustaz. Jawaban atas pertanyaan Bunda Delvias Meli. Silakan, Ustaz. Baik, terima kasih Bunda. Memang peristiwa-peristiwa besar seperti ini seringkali menyingkap hal-hal yang tidak diketahui sebelumnya. Tentu sudah hampir 40 hari atau 39 hari perang di Gaza, ya, kebiadaban Zionis Israel. Sudah berlangsung pula KTT negara Islam. Ya, yang paling bisa yang dilakukan oleh para petinggi negara Islam itu lagi-lagi mengecam, lagi-lagi mengutuk yang tentunya masyarakat Palestina, rakyat Palestina secara khusus, atau masyarakat Gaza secara khusus, atau juga kaum muslimin seluruh dunia sudah bosan kalimat mengecam, mengutuk, dan sebagainya. Seperti tak berdaya dan tak mampu berbuat apa-apa. Nah, ini tentunya mengundang tanda tanya. Memang kalau kita simak, yang memberikan dukungan itu mayoritas adalah rakyat. Adapun penguasa sampai hari ini belum ada yang konkret ya. Khususnya negara-negara yang di sekeliling Palestina atau Gaza. Nah, itu ya kita sayangkan. Tapi saya lebih fokus, mari kita perankan saja peran kita doakan agar Allah turunkan pasukan-pasukannya, sehingga saudara kita di Palestina dan Gaza, Allah berikan kekuatan dan kemenangan. Perlu juga kita mungkin Bapak Ibu ya, saya belum sempat share juga di sini. Silakan juga lihat, kan sudah beredar juga petanya, gambarnya di grup-grup WhatsApp saya kira. Kita harus bisa baca juga petanya Palestina itu. Jadi kalau Gaza itu Bapak Ibu, utaranya Israel, timurnya Israel, baratnya itu laut dikuasai Israel. Hanya selatannya saja yang berbatasan dengan Mesir, itu pun dikunci oleh Mesir. Bahkan tadi saya dapat video pernyataan dari Menteri Luar Negeri Mesir, pintu Rafah bisa kami buka, tetapi bantuan-bantuan masuk harus seizin Israel. Jadi saya kira ini apa ini, serius nggak mau menolong Gaza? Saat bantuan seizin Israel pula. Jadi Gaza itu dari Lebanon jauh, Bu. Jadi pasukan Hizbullah itu di utara Palestina. Sementara Gaza ini ya di barat dayanya Palestina. Jauh. Jadi kalau Hizbullah yang Syiah di Lebanon itu ya dia menyerang Israel di perbatasan dia saja. Dia mengamankan perbatasan. Tapi yang betul-betul berperang dan digempur oleh Zionis Israel itu ya Gaza hari ini. Dan Israel takut menghadapi dengan perang darat. Dia beraninya hanya menembak, merudal, membom jarak jauh. Perang darat seringkali mereka kalah. Alat-alat tempur mereka sudah banyak yang dihancurkan oleh pejuang-pejuang di Gaza. Nah, jadi saudara kita di Gaza dengan segala keterbatasannya, memang siapa saja yang mau membantu, baik uang, baik persenjataan, mereka pasti terima. Sama lah dengan kita Bapak Ibu ya. Waktu Indonesia dijajah oleh Belanda, kita kan berperang melawan Belanda, sebagian dengan bambu runcing. Tapi kan nggak semua bambu runcing, ada juga kok yang pakai senjata. Kan? Dari mana pejuang-pejuang kemerdekaan Indonesia dapat senjata? Kan nggak pandai bikin senjata. Ya pasti dari Belanda juga kan. Mungkin dijual oleh orang Belanda yang berkhianat, atau dirampas, atau ya diselundupkan. Pokoknya siapa yang mau ngasih senjata, pasti pejuang-pejuang kita ambil kan dahulu. Itu yang dikerjakan. Apakah kita akan tuduh Imam Bonjol itu teroris? Apa kita tuduh Diponegoro itu teroris? Enggak, kan dia sedang membela negerinya. Membela negaranya. Bahkan ketika perang bersama Diponegoro itu 200.000 meninggal rakyat Indonesia. Perang Diponegoro itu 200.000. Adakah ahli sejarah mengkritik Diponegoro? Diponegoro, ngapain pula kamu lawan-lawan Belanda? Nggak kuat kamu. Tuh lihat tuh, 200.000 mati gara-gara kamu ikut perang. Nggak ada kan? Berapa ribu pula yang mati perang Imam Bonjol? Ribuan. Adakah yang menyesali? Tidak ada. Insya Allah syahid. Ya. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwaat.
Jangan kamu kira orang yang dibunuh di jalan Allah itu mati. Bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Mereka hidup di sisi Tuhannya, diberi rezeki. Nggak ada yang menyesali orang mati syahid. Yang disesali yang tidak mau berjuang, yang mencari berbagai alasan untuk tidak berjuang. Tunggu kuat dulu. Oh, kapan kuat? Atau hijrah dulu katanya. Siapa yang mau menerima? Gaza itu penduduknya 2 juta lebih. Ya, mengungsi 10.000 aja udah panik itu negara tetangga. Sampai saat ini saya belum pernah dengar satupun negara di kiri kanannya, ya, di selatannya Mesir, di sebelah Israel Yordania, di sebelah Yordania Irak, di selatan Yordania Arab Saudi, di utara Yordania Suriah. Satupun negara itu belum ada yang menyatakan siap menampung pengungsi dari Gaza. Kalaupun mereka siap, mau lewat mana? Gaza terkurung oleh Israel. Lihat mana dia mengungsi. Maka pilihan mereka satu-satunya melawan dengan segala kemampuan yang ada. Mudah-mudahan ada negeri-negeri Islam yang ya pemimpinnya berkenan untuk kemudian membantu. Ya, sama-sama kita berdoa, Bunda, semoga ada pemimpin Islam ini yang hatinya diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian tidak tahan lagi dia melihat saudara seiman dibantai sedemikian kejamnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, ini selanjutnya juga ada yang mau nanya nih, ya Muhammad Nilwan. Nah, silakan untuk bertanya langsung kepada Ustadz Irsyad Syafar nih. Ini Bapak atau Ayah dari Muhammad Nilwan, silakan sebutkan namanya, kemudian juga nama anaknya di kelas berapa dari salah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengarnya dua sama abinya nih Ustaz. Oh iya, silakan Ya. Bunda. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama anak Nazwa Fiqoha sama Nafla Khalisoh. Masya Allah. Ya. Kelas berapa, Bunda? Kalau Nazwa kelas 10 MA. Ya. Nafla kelas 2 SMP. Iya, kelas 8. Gini Ustaz. Ya. Sekarang kan ada himbauan boikot produk Israel gitu. Ya. Itu memang ada Ustaz pengaruhnya buat Israel gitu. Ya. Terus kalau kita tetap pakai misalnya hukumnya apa Ustaz? Terus ada ya misalnya ada ya Ustaz barang yang sudah dibeli kita baru tahu ternyata tuh produk Israel. Gimana diapakan barang itu Ustaz? Terus ada kan ada di WA tuh banyak yang di-share Ustaz daftar produk-produk Israel yang harus diboikot gitu. Ya. Terus ada kawan yang tahu untuk olok-olok entah apa ya Ustaz, dirilis pula Ustaz ini daftar produk Sumatera Barat yang tidak diboikot. Dibikinlah onde-onde dan sebagainya Ustaz. Jadi bahan lelucon jadi itu kalau itu perlu diedukasi juga orang-orang seperti itu Ustaz. Ya, mungkin itu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini banyak pertanyaan Ustaz. Silakan ya Ustaz. Iya, betul. Ini bagian dari salah satu bentuk dukungan ya. Tadi belum kita singgung yaitu memboikot produk-produk atau perusahaan-perusahaan Yahudi ya, bukan tidak mesti Israel. Ya, karena tidak semuanya di produk Israel. Jadi produk misalnya Unilever kan di Amerika, Nestle, Danone itu kan Aqua. Unilever nih sabun mandi, sampo banyak merek itu yang Unilever. Ya, jadi boikot salah satu bentuk dukungan kita kepada saudara kita Palestina karena perusahaan-perusahaan ini fix perusahaan Yahudi yang kemudian memberikan support kepada Israel. Ya. Memberikan support kepada Israel. Maka cara untuk mengurangi dan memberikan hukuman, ya, jangan belanja, jangan dibeli. Ini efeknya luar biasa. Saya kuliah S2 di Mesir tahun 97 sampai 2003.
Akhir tahun 99, tahun 2000 itu di Mesir gerakan boykot produk Yahudi itu sudah masif. Sampai Coca-Cola itu PHK besar-besaran karena nggak dibeli-beli. Restoran McDonald, Kentucky sepi sampai mereka PHK. Ada salah satu supermarket Yahudi yang besar di Inggris, salah satu di antara 2 terbesar supermarket terkenal di Inggris, Sainsbury. Itu buka cabang di Mesir. Tapi karena gerakan boykot ini bangkrut dia. Lalu supermarketnya dibeli oleh pemilik minimarket kakak beradik orang Mesir, Aulad Rajab. Itu nggak jauh dari rumah saya itu, di distrik 8, Hayu Samin. Sainsbury itu dibeli oleh minimarket milik kakak beradik orang Mesir, Aulad Rajab, Rajab and Son. Ya, mati itu Sainsbury. Jadi berhentinya kita membeli produk-produk perusahaan Yahudi internasional ini, itu salah satu bentuk hukuman. Ya, tentu dia ada tahapan ya Bunda. Pertama, hal-hal yang konsumtif itu bisa langsung berhenti kita. Kan tidak mati kita kalau nggak menggunakan itu. Nggak mandi dengan itu, nggak nyampo dengan itu, nggak minum itu, nggak makan itu. Kan tidak mati kita. Makan yang lain. Minum yang lain. Sabun yang lain, sampo yang lain. Karena jelas perusahaan itu memberikan dukungan kepada saya. Jadi yang sangat konsumtif berhenti. Langsung berhenti. Berhenti itu kan paling mudah daripada membeli. Ya, cari yang lain. Nah, kalau ada yang terlanjur sudah dibeli, gimana Ustaz? Ya habiskan. Dia kan yang difatwakan oleh MUI bukan haram zatnya, tapi haram sikapnya. Ya, kita bersyukur tahun ini MUI telah mengeluarkan fatwanya. Dulu belum ada. Sementara sebenarnya boykot ini sudah lama Bapak Ibu ya. 2005, 2006 dulu gencar kita mengajak. Waktu itu belum ada respon MUI. Tapi para aktivis dakwah aja yang menggencarkan. Alhamdulillah hari ini juga banyak pilihan alternatif produk umat Islam. Ya, banyak pilihan alternatif umat Islam juga, sabun mandi, sampo yang herba, sikat gigi, odol. Banyak pilihan sekarang malah produk umat Islam. Mari kita belanja milik umat Islam. Kurang-kurang sedikit kualitasnya nggak apa-apa. Kan saudara kita yang akan jadi bagus ekonominya. Nanti dia akan berzakat, dia akan berinfak. Jadi kalau yang konsumtif bisa langsung dihentikan. Kalau masih ada di rumah kita terlanjur beli atau diberi sama orang ya, sudah habiskan itu, setelah itu kita enggak lagi. Oh, kita punya kedai, bertahap Bapak Ibu ya, bertahap. Beri edukasi ke masyarakat, ke tetangga. Kita ansur-ansur ya, tidak belanja lagi yang milik Yahudi ini, mereka ikut serta ini mendukung Israel membantai saudara kita. Mari kita tukar ansur-ansur, bertahap. Ada hal-hal yang mungkin barang-barang dia bukan konsumtif, tetapi memang sangat penting, nggak bisa, belum ada kita ganti, misalnya HP, medsos, misalnya Facebook, WhatsApp, milik Yahudi, Amerika. Ya kita belum punya alternatif yang lain. Nggak apa-apa kita pakai untuk memenangkan dakwah, memenangkan Palestina, memenangkan kaum muslimin. Sama saja dengan kita, negara-negara Islam kan beli senjata ke Amerika, belum pandai bikin senjata. Nggak apa-apa beli, tapi untuk mempertahankan umat Islam, silakan, nggak apa-apa. Oh, mobil belum ada lagi, mobil milik umat Islam, ya. Nah, tapi alhamdulillah kan di Indonesia mobil-mobil Amerika kan nggak terlalu laris. Mobil di Indonesia ini mobil Jepang. Tapi kalau di negeri Arab Bapak Ibu, itu mobil Amerika banyak kan. Jadi memboikot ini salah satu bentuk melumpuhkan ya lumbung-lumbung ekonomi yang akan menguatkan Israel. Panik mereka, panik. Yakinlah itu sangat besar efeknya, sangat besar efeknya. Ya. Dan sekaligus ini peluang kita menghidupkan UMKM, produk-produk lokal, kedai-kedai kecil, ya, masyarakat-masyarakat kita yang nggak seberapa pendapatannya. Ini bagian dari jadi cara pandang kita yang komprehensif tentang boikot. Ya, lalu ya tadi yang Bunda katakan mungkin ya namanya media sosial, di sana juga ada lucu-lucuan ya. Menurut saya memang tidaklah tepat. Kemudian disebar pula lucu-lucuan. Ini yang produk Minang yang tidak diboikot, onde-onde dan segala macam kerupuk itu. Saya kira tentu ini kuranglah tepat. Saudara kita sedang berduka, tidaklah itu kita jadikan bahan lelucon atau candaan ya. Ya tentu kalau mereka tahu tentu sedih juga hati mereka. Jadi kalau mau ada uang berkirim rendang kita ke Gaza ya silakan, bagus sekali kan. Nah, saudara kita di negeri Arab juga mereka suka makan rendang. Tapi tentu akan rumit juga kalau mengirim rendang.
Lelucon-lelucon yang tadi saya kira tentu tak perlu. Itu akan sedikit banyaknya membuat hal ini tidak jadi serius gitu. Dan saudara kita di Palestina kalau mereka tahu tentu mereka akan sedih. Begitu barangkali Bunda bagian dari perjuangan umat Islam menghentikan apa yang kemudian menguatkan Zionis, itu bagian dari dukungan kita kepada Palestina. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, ini ada satu pertanyaan lagi nih Ustaz. Sebelum kita menutup juga pembahasan kita malam hari ini. Ini dimasuk di kolom chat dari akun Yums. Mungkin ada Bu Ayah atau Bunda ini ya yang bertanya. Nah, Ustadz, kondisi Gaza dengan tepi barat apakah sama-sama juga diserang Ustadz? Nah, misalkan Ustadz. Ya, baik. Saya memang belum pernah ke tepi Gaza. Saya sampai ke tepi barat. Saya sampai di Gaza. Gaza itu full dikuasai oleh Hamas dan brigade-brigade yang ada. Pemerintahannya. Jadi Hamas itu bukan tentara saja, sipilnya juga. Santun-santun, sopan-sopan, penghafal Al-Quran. Pemerintahan berjalan di sana. Masyarakat Gaza saat tidak dibombardir, saat tidak diserang oleh Israel, mereka bisa sekolah, mereka berpendidikan. Ada kampus Universitas Islam Gaza di Gaza itu. Ada cabang Al-Azhar di Gaza itu. Ada ulama di situ, ada sekolah-sekolah tahfiz Quran dan sebagainya. Kebun-kebun zaitun, peternakan, jalan kehidupan mereka. Nanti kalau dibom oleh Israel, mereka hadapi. Nanti Israel mundur lagi. Begitulah kehidupan mereka sehari-hari. Adapun tepi barat, di tepi barat inilah Masjidil Aqsa. Tepi barat ini memang di situ pemerintahan Palestina yang resmi, tapi mereka di bawah kendali Israel. Tepi barat lebih besar daripada Gaza, tapi dia dikotak-kotak oleh Israel. Dibikin tembok-tembok tinggi, ada yang 10 meter, ada yang 12 meter. Itu siksaan psikologis kepada rakyat tepi barat. Rakyat tepi barat tiap sebentar ada yang ditangkap, ada yang dibunuh, ada yang rumahnya dihancurkan tiap sebentar, ada yang dilecehkan, diperkosa. Tidak terpelihara. Ya. Jadi tepi barat itu nyaris ya mirip-mirip dalam kendali Israel. Pemerintahan resmi Palestina di sana tidak berdaya juga untuk menjaga rakyatnya. Ya. Jadi di kota-kota itu tepi barat itu dengan tembok-tembok tinggi setinggi 10 sampai 12 meter. Sehingga anak sekolah, anak SD kalau mau pergi sekolah jauh jalan kaki. Padahal sekolah di balik tembok itu. Itu siksaan yang diberikan oleh Israel. Tiap sebentar pemukiman baru dibangun oleh Israel. Lalu terusir rakyat asli. Kalau di Gaza nggak ada Yahudi, Bapak Ibu. Di Gaza nggak ada Yahudi. Jadi penduduk tepi barat itu cemburu dengan penduduk Gaza. Kami pengen pula dijaga oleh Hamas. Pengen pula dijaga oleh tentara-tentara yang luar biasa. Israel nggak ada, Yahudi nggak ada di Gaza. Ya sekarang mereka berusaha untuk menaklukkan Gaza. Kalau Gaza lumpuh, habis sudah, Palestina tidak ada lagi. Dan Masjid Al-Aqsa di tepi barat, bukan di Gaza. Di kantor-kantor pemerintahan di Gaza itu, Bapak Ibu, saya sudah kunjungi banyak kantor ya di Gaza itu. Di depan kantor itu, di dinding depannya ditulis tuh, berapa kilometer jarak dari kantor itu ke Masjidil Aqsa. Mereka tulis tuh, ada yang 70 kilo, ada yang 80 kilo, ada yang jauh dari Gaza ke tepi barat itu sekitar 70 kiloan lah. Ya, sekitar itu. Kenapa mereka tulis di kantor-kantor pemerintahnya? Agar terus ada dalam hati mereka, kami akan berjuang memerdekakan Masjidil Aqsa. Nah, dan pejuang-pejuang di Gaza terus berusaha membuat rudal atau roket-roket yang sampai ke Tel Aviv. Itu ribuan jumlahnya di dalam terowongan-terowongan mereka susun. Tak semua peluru mereka keluarkan. Ya, sekali tembak 1000 itu sudah merugikan besar Israel. Karena satu roketnya pejuang Palestina ini, pejuang Gaza ini, harus dimatikan di udara oleh rudalnya Israel. Roket ini biayanya murah ini. Mereka bikin dari tiang-tiang listrik, dari pipa-pipa PDAM, mereka potong-potong, dibikin rancang, mereka rakit. Makanya ditulis itu di roket itu. Made in Palestina. Suni'a fi Palestina. Ya. Tapi Israel harus mematikannya di udara pakai rudal. Biaya satu rudal ribuan dolar. Jadi kalau ada 1000 roket Palestina terbang, harus ada minimal 1000 pula rudal yang menembaknya. Berapa ruginya itu? Coba dihitung. Bahkan sebagian roket yang ditembakkan oleh pejuang Gaza ini nggak ada hulu ledaknya sama sekali. Tapi membuat ngeri, membuat takut.
setiap kali roket terbang, sirine sudah nyala di Israel semuanya. Ngeong, ngeong, ngeong. Sirine ini saja sudah membuat orang-orang Yahudi ketakutan, basah celananya, lari ke dalam bunker, tidak terbiasa hidup susah. Kalau rakyat Palestina atau rakyat Gaza sudah puluhan tahun kena bom. Jadi kalau kena rudal mereka, ya sebentar mereka menangis, habis itu mereka bahagia, saudaranya ada yang mati syahid, ibunya mati syahid, anaknya mati syahid. Mereka bangun lagi semampu mereka. Mereka hidup lagi seperti biasa. Seandainya besok terjadi gencatan senjata, berhenti perang ini, rakyat Gaza hidup lagi normal. Mereka tidak berlama-lama dalam duka. Mereka terus. Karena cita-cita mereka apa? Merdekakan Masjidil Aqsa. Jadi detailnya tepi barat jelas. Masyarakat tepi barat lebih tersiksa dibandingkan Gaza. Dibandingkan Gaza lebih tersiksa. Karena mereka dalam kontrol Yahudi. Pajak-pajak semua pendapatan diambil oleh Israel. Nanti pemerintah resmi Palestina mungkin ya bagian seperti itu. Itu dari data-data, info-info dan komunikasi yang saya dapatkan dari saudara-saudara di sana. Begitu barangkali. Wallahu a'la wa a'lam bishawab. Baik Ustaz. Ya, ya sudah cukup nih Ustaz. 3 pertanyaan dan terakhir nih Ustaz, kita mintakan pada Ustaz itu closing statement nih. Terakhir sebelum kita tutup. Silakan Ustaz. Sebelum saya akhiri, terima kasih Bapak Ibu Ayah Bunda, Abi dan Umi, juga Ustaz Ustazah yang ikut dalam pesantren virtual Arisalah ini. Saya mohon maaf bila ada yang di antara narasi atau diksi kota yang saya pilih tadi ada yang kurang pada tempatnya, saya mohon maaf. Mungkin suasana emosional kita juga dengan situasi ini. Dan tidak ada maksud kecuali hanya mari kita umat Islam dalam satu barisan berpihak kepada kaum muslimin. Karena jelas-jelas ini muslim melawan kafir. Mari berpihak kepada yang dizalimi, karena itulah akhlak seorang muslim. Mari kita ambil bagian untuk peduli, mendukung, membela pejuang-pejuang Palestina dan kaum muslimin di sana. Dalam doa kita juga, dalam harta kita juga, dalam ilmu dan tutur kata kita. Ya, di sini kita berjuang dengan jari-jari kita, share yang sudah valid beritanya, sebar, edukasi masyarakat kita, beri dukungan. Mudah-mudahan di timbangan kita di hari akhirat kelak, itu akan menjadi saksi keikutsertaan kita dalam perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Bunda, Bapak Ibu, Ustaz semuanya, bagi yang ingin bertanya kembali nanti kita sudah ada grup ya yang sudah disediakan oleh BPW. Nah, sepertinya banyak sekali pertanyaan Ustazah, Bapak Ibu, Ayah Bunda terkait tema kita di hari ini. Dan kalau gitu ya, semoga apa yang sudah dibahas oleh Ustaz tadi dapat menambah keimanan kita kepada Allah, cinta kita kepada Islam, dan tentunya bermanfaat serta kita ambil ibrahnya untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih banyak Ustaz atas berbagi ilmunya kepada kita. Sukses dan sehat selalu Ustaz, dan untuk kita semua. Kalau gitu Bapak Ibu Ayah Bunda Ustaz semuanya, Ustaz Haji Irsyad Syafa LCMED, dan juga kita semua ya, kita pamit dari program ini. Dan buah naneh, buah ceri ini biasanya Ustaz dicampur gulu lama rasanya. Cukup sekian pertemuan kini, sampai bertemu di pesantren virtual Arisalah berikutnya. Dan kita tutup dengan mengucapkan hamdalah, dan kita sempurnakan dengan kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Jazakumullah khair. Ustazana, Ustaz. Baik Bapak Ibu, Ayah Bunda yang ingin berdonasi nanti bisa untuk saudara kita bisa berdonasi nantinya melalui Las Risalah Charity ya, dengan nomor rekening yang sudah saya kirim di grup di obrolan chat, yaitu di 938 ini rekening BSI ya, rekening BSI 93810010020000123, kemudian rekening Bank Muamalat 807007111200012, kemudian juga KS PPS di Salatuna di 0112000012 atas nama Las Risalah Charity. Jadi yang seperti yang dihimbau oleh Ustadz Irsyad Syafar tadi,
Bapak Ibu Ayah Bunda bisa nantinya membantu saudara kita yang dari Palestina melalui lembaga Las Risalah Charity.